Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandika Bagus Fauzan dari kelas 1A, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan jurnal yang sudah saya ringkas yang berjudul Penerapan Transformasi Digital pada UKM selama pandemi COVID-19 di Kota Denpasar. Pada bagian yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya model transformasi digital yang tepat untuk bisnis UKM, khususnya dalam memanfaatkan momentum yang dipercepat akibat kebijakan pembatasan sosial diberlakukan selama pandemi COVID-19. Studi ini merupakan penelitian kualitatif melalui analisis konten untuk menghasilkan konstruksi model teoritis transformasi digital model untuk transformasi digital yang wajar untuk UKM. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pemicu utama DTUKM adalah driver eksternal. Driver internal belum banyak ditemukan. Yang kedua, secara umum, pelaksana DTUKM telah menetapkan imperatif strategis atas keputusan mereka untuk melakukan transformasi digital, namun belum menetapkan secara struktur milestone sehingga transformasi digital yang dilakukan tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya. Yang ketiga, DT yang dilakukan pada umumnya adalah mengubah sebagian perusahaan operasional menjadi digital. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kematangan digital UKM di Kota Denpasar. Yang kedua, bagian masalah. Pertama, apakah alasan-alasan UKM di Kota Denpasar harus melakukan transformasi digital selama pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah phase transformasi digital yang perlu dilakukan oleh UKM di Kota Denpasar? Yang ketiga, apakah strategi transformasi digital imperatif yang seharusnya dilakukan oleh UKM di Kota Denpasar selama pandemi COVID-19? Bagian yang ketiga adalah tujuannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan UKM di Kota Denpasar harus melakukan transformasi digital selama pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk fase transformasi digital yang perlu dilakukan oleh UKM di Kota Denpasar. Yang ketiga, untuk menjelaskan transformasi digital imperatif yang seharusnya dilakukan oleh UKM di Kota Denpasar. Bagian yang ketiga yaitu solusi permasalahan. Bagian yang keempat, para pelaku UKM harus mengevaluasi bisnisnya dan menerapkan transformasi digital dengan strategi digital, yaitu yang pertama, UKM yang tingkat kedewasaan tinggi yang mampu menjawab tantangan, yaitu dengan mempercepat transisi ke perusahaan digital. Yang kedua, UKM yang mengalami likuiditas dan rendah tingkat kematangan digital memutuskan hanya mendigitalkan fungsi penjualan. Dan yang ketiga, UKM yang memiliki literasi digital sangat terbatas tetapi didukung oleh modal sosial yang tinggi akan menyelesaikan tantangan dengan mencari mitra yang memiliki kemampuan digital yang sangat baik. Bagian selanjutnya yaitu metode penelitian. Analisis dalam studi ini dilakukan dalam bentuk ulasan dokumenter. Konten analisis yang terdiri dari pemindaian literatur secara rinci tentang subjek untuk mengidentifikasi inti masalah dan memahami pikiran mereka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bertujuan untuk menghasilkan konstruksi model teoritis. Arus teknik dan metode yang telah didokumentasikan oleh penulis dalam literatur, jurnal, makalah, dan sumber publikasi lainnya yang telah disurvei dan diidentifikasi. Bagian selanjutnya yaitu pembahasan teori. Konsep transformasi. Istilah transformasi menurut Nurgiantoro, transformasi adalah perubahan terhadap suatu hal atau keadaan
Jika suatu hal atau keadaan yang berubah adalah budaya, maka budaya itulah yang mengalami perubahan. Sedangkan menurut ilmuwan Lasseaf, dalam Najwan dan Johansen mengatakan bahwa transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate. Perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang. Yang kedua, konsep digitalisasi. Teori digital adalah sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains. Dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis, dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Bagian selanjutnya adalah hasil penelitiannya. Alasan UKM melakukan transformasi digital. COVID-19 menyebabkan krisis bisnis, sehingga beberapa indikator bisa digunakan untuk evaluasi dan memahami dampak perubahan digital. Apakah mampu mengurangi dampak negatif dari krisis yang diakibatkan oleh COVID-19, sehingga analisis internal dan eksternal diperlukan bagi pelaku UKM untuk menentukan model bisnis mereka. Mengacu pada pernyataan Fitriasari 2020 bahwa transformasi digital tidak hanya memperkenalkan teknologi baru untuk kegiatan bisnis yang sudah ada, akan tetapi juga memberikan kemudahan dalam proses mendesain ulang semua bisnis model sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah adanya phase transformasi digital yang dilakukan oleh UKM. Menurut Verhoef et al., terdiri dari 3 phase antara lain digitalisation, dan transformasi digital. Digitalisasi adalah tindakan untuk mengubah analog transformasi menjadi informasi digital. Sedangkan digital transformasi adalah fenomena di seluruh perusahaan dengan organisasi yang luas implikasi di mana model bisnis inti perusahaan dapat berubah melalui penggunaan teknologi digital. Phase transformasi digital selanjutnya untuk kebutuhan pemetaan, mereka memilih beberapa kategori dalam phase antara lain. Yang pertama, pendefinisian phase strategi dan tunggal. Strategi phase penargetan penting. Informasi phase integrasi teknologi dan phase penuh dengan implementasi. Selanjutnya adalah strategi imperatif transformasi digital yang dilakukan oleh UKM. Priyono menemukan 3 strategi digital, yaitu UKM dengan tingkat kedewasaan yang tinggi yang mampu menjawab tantangan dengan mempercepat transisi ke perusahaan digital. Yang kedua, UKM mengalami rendah tingkat kematangan digital, memutuskan hanya mendigitalkan fungsi penjualan. Dan yang ketiga, UKM yang memiliki literasi digital sangat terbatas, tetapi didukung oleh modal sosial yang tinggi, akan menyelesaikan tantangan dengan mencari mitra yang memiliki kemampuan digital yang sangat baik. Yang terakhir, bagian terakhir, kesimpulan. Dari analisis yang sudah dilakukan dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan pemetaan model RTT pada UKM di Denpasar, maka dapat disimpulkan bahwa pemicu utama transformasi digital berasal dari faktor eksternal. Tidak banyak faktor internal yang menjadi pemicu transformasi digital ditemukan, khususnya selama periode COVID-19. Transformasi yang dilakukan masih bersifat reaktif dan cenderung mengikuti langkah-langkah transformasi yang sudah berkembang, sehingga tidak menciptakan keunikan UKM yang memiliki peluang untuk berdaya saing unggul. Yang kedua, dalam pelaksanaan umum transformasi digital, UKM telah menetapkan keseharusan strategi bagi mereka untuk melakukan transformasi digital, tetapi belum menerapkan tolak ukur, sehingga transformasi digital yang dilakukan tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya.
Itu saja yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.